Penangkapan dua artis Vanessa Angel dan Avril Shakila terkait prostitusi online mencoreng nama pelaku seni di Indonesia. Apa yang melatar belakangi kasus ini? Apakah ini hal yang lazim di kalangan artis atau karena tuntutan gaya hidup? Sudah ada hadir di studio psikolog Poppy Amalia. Selamat sore Mbak Poppy. Selamat sore Mbak Poppy. Dan kemudian bergabung dengan sambungan satelit Kabid Humas Polda Jawa Timur Frans Barung Mangera langsung dari Surabaya. Selamat sore Pak Frans. Selamat sore Anjus TV, selamat sore pemirsa Anjus TV dimanapun berada. Pak Frans, katanya masih ada 43 nama lain Pak Frans. Ya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur memang menyampaikan seperti itu di depan Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban bahwa kita memang serius untuk menangani ini. Tetapi yang sekarang menjadi fokus penyidik adalah memperkuat bukti formil dan material terhadap ES dan TN ini. Karena yang bersangkutan memang sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan daripadanya mengalirlah apa yang menjadi informasi itu dan sekaligus apa yang menjadi penelusuran kita. 43 nama itu memang ada yang disampaikan oleh Bapak Kapolda, tetapi belum kami buka bahwa memang kita masih memperkuat atau membuktikan bahwa apa yang kita sangkakan kepada S dan TN sesuai dengan Undang-Undang ITE tentang prostitusi itu tetap kita lakukan konsentrasi ke sana. Itu yang menjadi dasar kita, dan kedua adalah pertanggungjawaban kita bahwa kita memang serius menangani ini. Oke, Pak Frans, 43 nama artis ini apakah dari satu mucikari yang sama dengan Vanessa Angel? Beliau tadi menyampaikan ya di depan media bahwa ini adalah satu jaringan yang sama. Artinya branding memang mereka yang melakukan, kemudian packagingnya juga sekaligus juga mereka yang menawarkan. Baik. Kenapa nama-nama ini muncul? Karena memang. Ya silakan Pak. Kenapa Pak? Ya silakan dilanjutkan. Saya kira ada pertanyaan. Jadi nama-nama ini muncul karena memang kita serius untuk membuktikan bahwa apa yang terjadi padanya, dia adalah mucikari. Dia adalah penyedia jasa itu dan sekaligus mendapat keuntungan dari ini semua. Baik. Tapi yang paling penting di sini untuk membuktikan unsur itu adalah memang dia yang bersangkutan, ES dan TN ini mendapatkan bagian daripada hasil itu. Hasil ketika yang bersangkutan menjual jasa daripada apa yang mereka sampaikan di media sosialnya. Itu yang menjadi pokok sebenarnya. Baik, Pak Frans, katanya ada informasi selain 43 artis ada 100 model yang katanya jasanya ini bisa digunakan baik di dalam maupun luar negeri dengan tarif sampai 100 juta rupiah, benar Pak? Tadi ya sudah saya katakan ya bahwa kita secara serius untuk mendalami kasus ini. Sekarang ini kan keterbukaan informasi publik ya, kita tidak bisa lagi menghadang kadang media untuk bertanya, apalagi yang menyampaikan adalah pimpinan kami sesuai dengan apa yang menjadi hasil daripada penyidikan yang sudah kita tetapkan ES dan TN tadi. Nah, penelusuran ini akhirnya kan saya sudah menyampaikan di beberapa media bahwa polisi ini juga sebagai manusia biasa, baru 2 hari kerja kita sudah harus dikejar-kejar dengan informasi. Oleh karena itu kita minta supaya kadang-kadang juga publik juga harus tahu bahwa polisi ini juga memerlukan energi, memerlukan juga istirahat. Sehingga waktu ini kita fokuskan kepada ES dan TN. Adapun 100 nama itu memang sudah keluar tadi penyampaian yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Tetapi sekali lagi itu adalah bukti bahwa kita berhasil melakukan penelusuran itu sampai ke sana. Nah, kita inginkan sekarang bahwa secara formil dan material akan kita kuatkan dulu, memperkokoh kasus ES dan TN sebagai mucikari. Siapa itu mucikari? Mereka yang menyediakan, mereka yang memfasilitasi, mendapatkan keuntungan dari kegiatan-kegiatan prostitusi ini. Kemudian yang kedua, di dalam Undang-Undang ITE yang bersangkutan juga menyampaikan di dalam Instagramnya secara aktif, secara vulgar, mereka menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pose-pose yang mengundang ataupun tertarik
berpijaknya konsumen itu kepada yang bersangkutan untuk memesan ini. Ini yang menjadi fokus kita, dan nama-nama itu belum bisa kita sampaikan karena itu sudah menjadi komitmen kita untuk secara tegas maupun secara serius untuk mendalami sekaligus menyampaikan bahwa memang ada kasus seperti ini. Kalau untuk ES dan TN sendiri, Pak, menjadi mucikari adalah pekerjaan utama mereka atau mereka sebenarnya adalah mungkin manajer artis atau yang lainnya gitu, Pak? Sudah 2 tahun ya dilakukan dan dia memiliki akun tersendiri. Cara mereka membranding daripada pelanggan-pelanggan ini juga sudah kita dapatkan, dan pekerjaan itu dilakukan secara rutin dan terus-menerus. Mereka juga mendapatkan hasil daripada itu, dan jasa yang dilakukannya kapan saja, siap saat. Oleh karena itu kita melihat bahwa unsur-unsur pemberatan daripada yang bersangkutan menjadi mucikari ini memang sudah telak kita dapatkan buktinya. Oleh karena itu kita memang melihat bahwa ini pekerjaan utamanya yang bersangkutan. 100 itu kan tidak berhenti sampai di situ. Kan saya sudah menyampaikan bahwa dinamika penyidikan ini akan terus berkembang. Oleh karena itu biarkan dulu secara natural, kita akan menyampaikan secara perlahan, bukan untuk langsung gelontor 145 dan sebagainya. Artinya nanti masih dalam akan penyelidikan Pak Frans. Baik, artinya masih dalam penyelidikan. Pak Frans di studio juga sudah hadir, ada Mbak Popi untuk melihat sebenarnya apa sih yang melatar belakangi para artis ini, bahkan ada 100 dari model majalah begitu. Ini sesuatu kasus yang biasa di kalangan artis atau seperti apa, Mbak Popi? Sebenarnya sih ini sudah terjadi sekian lama ya, misalnya persoalan seperti ini. Artinya orang katakanlah artis yang prostitusi, tapi sekarang ini kan lebih menggema karena ada online ya, gitu loh. Jadi sehingga lebih memudahkan untuk promosi, branding seperti disampaikan oleh Pak Frans, dan saya apresiasi untuk kepolisian dari Jatim di sana yang telah berhasil ya melakukan hal tersebut dengan sangat serius sehingga menghasilkan dan cepat ya. Walaupun di sini juga akan membutuhkan waktu karena seluruh masyarakat langsung fokus ke situ gitu kan, butuh waktu, energi yang lebih. Tapi tadi data ini sudah ada sebelumnya, kegiatan ini sudah ada sebelum jauh sebelum saat ini, dan sekarang pertanyaannya adalah contohnya untuk artis yang 2 orang tadi itu, apakah posisi sekarang mereka itu kan kemarin sempat ditangkap menjadi saksi ya, saksi korban katanya. Saksi korban, kemudian pasti udah ada penelusuran jauh-jauh hari gitu kan, butuh evidence-nya ada sehingga ditangkap dijadiin saksi, targetnya mungkin adalah ke mucikari ini gitu. Tapi tadi ya itu image-nya pasti berantakan banget ya. Dampak daripada kegiatan ini luar biasa buat dirinya sehingga yang bersangkutan mengeluarkan statement untuk meminta maaf untuk kepada masyarakat gitu kan. Artinya ini apakah dia sudah menerima uangnya gitu loh. Saya pengen bertanya banget sama Pak Frans nih. Silakan Mbak Popi. Pak Frans, selamat sore. Sore, Mbak Popi. Iya, saya mau bertanya apakah siapa namanya FA dan AS ini sudah dia kan sudah keluar ya Pak ya. Kemudian dia itu dinyatakan sebagai saksi korban. Betul. Ya, artinya begini loh, bahwa dinamika penyidikan itu kan tidak berhenti sampai di sini saja. Karena kita berpikir bahwa bukti sementara VA dan AS ini belum kita kategorikan sebagai penjual jasa yang tetap. Sehingga memang harus kita akui juga bahwa perlu bukti yang cukup untuk meningkatkan statusnya. Oleh karena itu kita memberikan dia wajib lapor 1 minggu 1 kali ke Polda dalam rangka kepentingan kasus ini. Nah, tadi pertanyaannya apakah yang bersangkutan sudah menerima? Sudah menerima 30% ya dari angka yang ada. Itu ada terbukti dari rekening yang ada yang kita sudah sita, dan kemudian kita memiliki sekarang ini sebagai bukti kita dalam rangka nanti kelanjutan daripada kasus ini. Berarti ada 30% sudah menerima di sini uang tersebut, ada transaksi di sini kan gitu. Nah, pertanyaannya tadi kan pertanyaannya apakah semua artis seperti itu? Tidak semua artis seperti itu. Saya sampaikan tidak semua artis. Kalau dia berprestasi, dia nggak akan melakukan hal tersebut gitu loh. Kalau tidak berprestasi dalam hal tidak ada sepi job dan lain-lain, ada kecenderungan melakukan hal tersebut. Kenapa? Tadi lifestyle, karena kebutuhan, kemudian karena baiknya, karena tidak tahu harus mendapatkan pendapatan dari mana gitu loh. Sedangkan branding image besarnya sudah ada. Susah untuk bisa mentolerir lingkungan, pressure lingkungan, tekanan dari lingkungan ini sulit untuk dirinya, tidak menggunakan brand yang mahal, tidak berangkat ke luar negeri, ketemu sama temen
dia harus traktir dan lain-lain. Jadi ada berbagai macam latar belakang yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan tersebut gitu loh. Tapi tadi image-nya artis makin tinggi, image-nya makin naik, makin mahal. Oke, saya ke Pak Frans. Pak Frans, kalau dari proses rekrutmen yang dilakukan sama AS dan TN ini sendiri seperti apa? Apakah artis yang mengajukan ke mereka atau mereka yang merekrut sih, Pak? Ini sudah berlangsung dari 2017 ya, artinya sudah berjalan 2 tahun. Pekerjaan yang bersangkutan seperti itu, AS dan TN. Dia memiliki jaringan dan memiliki yang namanya kemampuan untuk merekrut ini. Jadi nama-nama itu keluar bukan dari kepolisian. 45-100 itu bukan dari kita, tapi hasil pengembangan dari AS dan TN. Sebagai bukti bahwa kita serius untuk menangani ini, satu. Kemudian yang kedua, sebagai bukti bahwa kita di dalam rangka penanganan ini memang memerlukan namanya bukti-bukti lain dalam rangka penguatan formil dan material terhadap kasus ini. Baik. Oke. Pak Frans, jika ada kemungkinan status dari VA dan AS ini naik menjadi tersangka misalnya, apakah bukti-bukti yang harus dikumpulkan oleh polisi, Pak? Selain uang tadi 30%. Selain bukti transfer tadi yang 30%, Pak. Kan saya sudah mengatakan tadi, saya mengatakan tadi kalau apabila yang bersangkutan memang profesi utamanya seperti penjual jasa itu. Berbeda nanti akan menjadi polemik yang cukup besar di persidangan ataupun polemik dalam hukum nanti ketika kita menaikkan status yang bersangkutan tanpa ada bukti yang cukup. Polisi bekerja sekali lagi berdasarkan fakta dan bukti yang kita cukupkan dalam sesuai dengan bukti formil dan material yang sering saya katakan tadi. Nah, apabila kita terus-menerus menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah cukup bukti padahal belum cukup bukti, nah sementara polisi mengatakan bahwa yang bersangkutan belum cukup bukti, oleh karena itu ada wajib lapor kepada PA dan AS. Tetapi tidak menutup kemungkinan manakala memang pekerjaan utamanya seperti itu, dia mendapatkan penghasilan dari situ dan pekerjaan utamanya seperti itu akan masuk ke dalam yang namanya persangkaan prostitusi atau penjual jasa tadi. Nah, kami tidak ingin terburu-buru terhadap kasus ini, biarkan fakta otentik nanti yang berbicara sesuai dengan apa yang kita dapatkan dari hasil penyelidikan kita dan penyidikan kita. Baik. Nah, sekarang persoalannya adalah dari daftar nama yang ada tadi. Ini kan si mucikarinya ada daftar nama nih. Ini kalau dipanggil, waduh, banyak banget 43 artis lainnya dengan 100 model, Mbak. Dan 100 model dengan angka yang bervariasi. Waduh, ini pada panik nih. Karena tadi kan bisa berbagai macam isu akan naik lagi dan akan center lagi, semua orang akan fokus ke sini gitu loh. Saya ke Pak Frans. Pak Frans, ada informasi bahwa VA katanya mengaku merasa dijebak, katanya yang sebenarnya di Surabaya itu katanya job MC, tapi akhirnya jadi seperti sekarang. Kalau keterangan dari ES dan TN itu sendiri bagaimana, Pak? Seperti apa? Nggak usah keterangan dari S dan TN dong, dari saya cukup sudah. Kita punya bukti kok untuk mematahkan apa yang disampaikan tadi. Ya? Jadi dari memang bukti transfer, dari bukti tiket, dari bukti hotel sudah ada cukup. Berarti tidak terjebak. Jadi apa yang disampaikan nanti akan kita bantah dengan fakta yang. Berarti tidak dijebak ya, Pak ya? Dari apa yang dia sampaikan dengan bukti yang ada, saya kira bisa mengkanter apa yang telah disampaikan oleh Vanessa Angel bahwa yang bersangkutan dijebak. Baik, saya ke Mbak Popi. Mbak Popi, tadi dikatakan bahwa ini jasa itu bisa dipakai baik di dalam maupun luar negeri dengan harga yang bervariasi. Bahkan ada yang menyebut satu kali kencan itu 200 juta. Aduh, ya Allah. Mengapa sih orang sampai mau untuk bayar? Nah, kita fokus ke penggunanya ya. Jadi ada memang gangguan secara psikologis ya, mungkin dalam hal seksiologi itu sendiri ya. Jadi kebutuhan biologisnya, dia punya fantasi-fantasi yang tidak mungkin tersalurkan, mungkin dengan istrinya nggak mungkin tersalurkan. Terus ada kenikmatan tersendiri, artis mahal saya bayar. Itu gangguannya adalah dia pernah dilecehkan. Biasanya penggunanya pernah dilecehkan, seleceh-lecehnya, sehingga dia begitu punya uang, saya bayar itu orang yang secantik manapun saya bayar nih. Gitu loh. Jadi ada prestis tersendiri yang digunakan karena nggak masuk akal dia membayar untuk sejam di angka segitu gitu loh. Tapi itu berarti ada masalah di waktu lalu. Nah, si orang tersebut yang menjajakan diri juga punya konsep diri yang rendah serendah-rendahnya sebagai perempuan, dia mau menjual dirinya. Berarti kan dia punya gangguan secara kepribadian, dia memandang dirinya rendah, dia memandang dirinya memang pantas untuk dilecehkan.
Nah, di situ bisa kelihatan kok sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat dari media sosial ya. Jadi orang-orang yang memang dia tidak menghargai dirinya sendiri, itu terlihat kok dari postingan-postingannya yang cenderung memang melecehkan dirinya sendiri. Baik. Kalau dari postingan VA sendiri seperti apa Mbak Popi melihatnya? Ia terlihat tidak seperti yang kita asumsi seperti ini ya, gitu kan. Tapi yang satu lagi terlihat yang AS itu terlihat sekali dia posting dengan penampilan-penampilan yang seronok. Nah, kalau VA sendiri saya juga pas ngelihat, karena saya menganalisa, jadi hati-hati teman-teman artis yang mengeposting di media sosial itu bisa dibaca, dianalisa begitu. Tidak hanya micro expression tapi pilihan-pilihan, postingan-postingan, pemilihan kalimat itu bisa tergambarkan kepribadiannya gitu loh. Tapi kalau melihat dari profil pemesan VA ini yang katanya pengusaha muda asal Jakarta begitu, dia single, apakah memang bisa dikaitkan tadi yang Mbak Popi sebutkan latar belakangnya karena sakit hati mampu membayar 80 juta rupiah? Bisa jadi, kan kita nggak pernah wawancara orang tersebut kan, tapi yang jelas tidak masuk akal aja kalau dia single, bener dia bisa pacarin gitu kan. Kan orang barang ngomong tuh netizen, kenapa nggak dipacarin aja sih bla 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 gitu kan. Tapi lumayan lah dipacarin dibanding free, katanya gitu macam-macam kan orang-orang komentarnya. Tapi gambarannya di sini adalah itu ada kepuasan tersendiri yang ia sanggup bayar gitu loh. Tadi mungkin masa dulunya pernah dijatuh cinta sama orang, dilecehkan. Jadi bentuk pelampiasannya seperti itu gitu loh. Salah satu indikatornya ya. Kita ke Pak Frans lagi. Pak Frans, sebenarnya kronologis penangkapannya seperti apa sih Pak? Informasi dari mana kepolisian terkait VA dan AS yang kemudian digerebek di sebuah hotel Pak? Ya, saya ulangi lagi ya, bahwa kita sudah melakukan penyelidikan ini sudah 2 minggu terhadap ES dan TN. Kalau saja VA masuk ke dalam lingkaran itu, kalau saja AS juga masuk ke dalam lingkaran itu dan kemudian tertangkap di salah satu hotel di Surabaya, ini karena memang hasil penyelidikan kita pada hari itu kemudian yang bersangkutan masuk dan menjadi yang kita lakukan penangkapan. Target kita memang ES dan TN. TN ini kan sudah ada laporannya di online kita, satu, kemudian hasil CP kita 2 minggu yang lalu. Nah, ini jalan 3 minggu yang kita lakukan sehingga kita lakukan penangkapan pada tanggal 5 itu terhadap ES dan TN. Nah, di dalamnya ternyata ada VA dan ada AS, ini ya polisi tidak bisa mengelak bahwa telah terjadi hal demikian. Berarti mereka ES dan TN ini memang sering beroperasi di daerah Surabaya ya Pak ya, walaupun sebenarnya mereka domisilinya Jakarta Selatan. Keduanya berdomisili di Jakarta Selatan, satu berumur 37, dua-dua wanita, ES dan TN ini, dua-duanya juga dia berdomisili juga di Jakarta. Tetapi daerah operasinya kan bukan, tadi sudah disampaikan oleh pimpinan kami bahwa bukan hanya di wilayah Jakarta, wilayah Surabaya juga dan bahkan ke luar negeri. Nah, berarti juga yang bersangkutan ini juga memang sering juga memenuhi apa yang menjadi pengguna jasa di wilayah Jawa Timur, dan kebetulan kita masuk ternyata pada tanggal 5 itu yang bersangkutan memang beraktivitas di sini sehingga kita melakukan penangkapan. Adapun AV dan adapun VA dan AS tadi masuk dalamnya, yaitu adalah memang sesuatu yang sudah kita dapatkan sesuai dengan fakta yang ada. Baik, oke. Pak Frans, tapi saya justru ingin tahu ada nama besar tidak ketika memang 43 nama artis lainnya begitu. Nanti mau dijawab Pak Frans, usai jeda pemirsa. Ditahan dulu. Hanya sore kita juga akan kembali. Inisialnya aja Pak Frans. Inisialnya. Oke. Inisialnya saja baik. Kita nanti dijawab ya Pak Frans ya. Usai jeda. Ya.